Diterjang banjir, Malaysia evakuasi 11.000 orang. Banjir yang dipicu hujan deras di Malaysia dilaporkan telah menutupi akses jalan. Sebanyak 11.000 orang bahkan harus dievakuasi dari rumah mereka. Hujan deras yang dimulai pada Jumat pagi berlanjut hingga Sabtu 18 Desember di Malaysia memicu banjir paling buruk di Selangor. Dari laporan Reuters, lebih dari 66.000 personil polisi, tentara dan pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu menyelamatkan orang-orang yang terjebak banjir dan membawa mereka ke tempat penampungan. Sekarang situasi di Selangor agak kacau. Di negara bagian lain, persiapan akan dilakukan lebih awal untuk musim hujan. Tapi di Selangor ini terjadi hampir tiba-tiba, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dalam konferensi pers pada Sabtu malam. Sementara itu, pihak berwenang di Port Klang, pelabuhan terbesar di Malaysia, mengatakan operasi pengiriman sangat terganggu oleh banjir, terlebih puluhan jalan raya tertutup. Heatwave pemerintah menunjukkan 8 dari 16 negara bagian dan wilayah federal di Malaysia mengalami peningkatan air ke level berbahaya pada Sabtu. Departemen Meteorologi memperingatkan bahwa hujan lebat di Selangor, Kuala Lumpur, dan beberapa negara bagian akan berlanjut hingga Minggu 19 Desember. Banjir bandang di gletser Himalaya menyebabkan ratusan orang hilang di India. Bagaimana bisa terjadi? Sedikitnya 14 orang meninggal dunia dan 150 lainnya belum diketahui nasibnya setelah gletser Himalaya longsor ke sungai sehingga menyebabkan banjir bandang di India bagian utara. Terjangan banjir itu sampai menjebol sebuah bendungan yang membanjiri wilayah perbukitan di negara bagian Uttarakhand. Masyarakat dari desa-desa setempat telah dievakuasi, namun kalangan pejabat khawatir karena ada lebih dari 125 warga masih terperangkap banjir. Ratusan tentara dengan sejumlah helikopter dan pesawat telah dikerahkan di kawasan itu pada hari Senin pagi. Mereka mulai mencari para penyitas. Para pejabat mengatakan sejauh ini sebanyak 25 orang telah diselamatkan. Seorang saksi mata mengaku bahwa air dan batu mengalir deras di sungai Dauliganga sehingga tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan peringatan. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan telah memantau situasi tersebut. India berdiri bersama Uttarakhand dan seluruh bangsa berdoa bagi keselamatan semua warga di sana, cuitnya di Twitter. Kepolisian Uttarakhand mengungkapkan bahwa longsoran gletser itu terjadi pukul 11 waktu setempat sekitar 5.30 GMT, menghancurkan sebuah dam yang diketahui sebagai proyek pembangkit listrik tenaga air Risi Ganga. Polisi mengungkapkan bahwa hal itu berdampak meluapnya sungai Dauliganga dan merusak proyek pembangkit listrik lain di bagian hilir di wilayah Tapovan. Seorang saksi membandingkan terjangan banjir itu seperti sebuah tayangan di film Bollywood. Menteri Besar Uttarakhand Trivendra Singh mengatakan bahwa 125 orang sejauh ini dipastikan masih hilang, namun jumlahnya bisa bertambah. 7 jenazah sudah dibawa dari lokasi dan operasi penyelamatan masih berlangsung, kata Singh rawat kepada para wartawan dalam satu tag 5 hari Minggu kemarin. Sebagian besar dari mereka yang hilang itu adalah para pekerja di 2 proyek pembangkit listrik yang tersapu banjir. Lebih dari 50 pekerja di proyek bencana mematikan di India. Banjir Kerala menyebabkan puluhan orang hilang. Sedikitnya 26 orang tewas dalam banjir di India setelah hujan lebat menyebabkan sungai meluap, memutus kota dan desa. 5 anak termasuk di antara yang tewas. Ada kekhawatiran jumlah korban tewas bisa meningkat lebih lanjut karena banyak orang hilang. Beberapa rumah hanyut dan orang-orang terperangkap di distrik Kottayam di negara bagian Kerala. Video dari daerah itu menunjukkan penumpang bus diselamatkan setelah kendaraan mereka dibanjiri air banjir. Hujan deras selama berhari-hari di Kerala telah menyebabkan tanah longsor yang mematikan dan militer India telah bergabung dengan upaya penyelamatan.
Helikopter telah digunakan untuk menerbangkan pasokan dan personil ke daerah-daerah di mana orang-orang terperangkap di bawah puing-puing oleh tanah longsor, kata para pejabat kemarin. Dalam satu insiden tragis, sebuah keluarga beranggotakan 6 orang termasuk seorang nenek berusia 75 tahun, 3 anak yang dipastikan tewas setelah rumah mereka di Kottayam tersapu, kantor berita PTI melaporkan. Mayat 3 anak lainnya yang berusia 8, 7, dan 4 berhasil ditemukan terkubur di bawah puing-puing di distrik Idukki, di mana pencarian berlanjut untuk setidaknya 5 orang hilang lainnya, kata badan tersebut. Perahu-perahu nelayan digunakan untuk mengevakuasi orang-orang yang selamat yang terperangkap di kolam dan kota-kota pesisir lainnya, karena bagian-bagian jalan telah tersapu dan pohon-pohon tumbang. Penduduk setempat bergabung dengan tim penyelamat pada hari Minggu untuk membantu menghilangkan lumpur, batu, dan pohon tumbang dari daerah yang terkena bencana saat pencarian korban terus berlanjut. Pusat-pusat pengungsian telah didirikan di berbagai daerah di seluruh negara bagian. Bukan hal yang aneh jika hujan deras menyebabkan banjir dan tanah longsor di Kerala, di mana lahan basah dan danau yang dulunya berfungsi sebagai pelindung alami dari banjir telah hilang karena meningkatnya urbanisasi dan konstruksi. Pada 2018, sekitar 400 orang tewas dan lebih dari 1 juta lainnya mengungsi akibat banjir terparah di Kerala dalam 1 abad. Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah federal pada tahun yang sama menemukan bahwa negara bagian yang memiliki 44 sungai yang mengalir melaluinya, termasuk di antara 10 yang paling rentan terhadap banjir. Hampir 200 orang tewas akibat banjir tanah longsor di India dan Nepal. Hampir 200 orang tewas akibat bencana banjir dan tanah longsor di India dan Nepal. Pemerintah mengatakannya pada hari Kamis kemarin. Banyak keluarga yang tertimbun reruntuhan rumah mereka. 2 gadis muda hanyut saat hujan lebat kembali mengguyur. Mengutip CNE, para ahli mengatakan bahwa mereka adalah korban dari cuaca yang semakin tidak terduga dan ekstrim yang melanda Asia Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Cuaca ekstrim disebabkan oleh perubahan iklim dan diperburuk oleh deforestasi, pembendungan, dan pembangunan yang berlebihan. Nepal mencatat kenaikan korban paling tajam sebanyak 88 orang telah tewas. Di antara korban tewas ada 1 keluarga dengan 6 orang termasuk 3 anak yang rumahnya lenyap akibat longsoran tanah dan puing-puing secara tiba-tiba. Semua komite penanggulangan bencana distrik telah bekerja secara aktif untuk melakukan penyelamatan dan bantuan. Di bawah komite tersebut, polisi Nepal, polisi angkatan bersenjata, tentara Nepal, dan badan-badan lainnya telah dikerahkan, kata pejabat darurat